Selamat siang pemirsa UTV, kembali lagi bersama saya Yuli Andini di Mata Angin. Menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok cenderung meningkat, diikuti dengan permintaan pasar yang ikut naik dan ketersediaan bahan pokok yang terbatas. Lalu, bagaimana kondisi terkini ketersediaan bahan pokok di Kota Tanjung Pinang dan seperti apa kesiapan pemerintah Kota Tanjung Pinang menjelang bulan Ramadan? Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riani. Halo, selamat siang. Siang, Farmasia Mata Angin. Selamat siang, Mbak Yuliandini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan fokus membahas mengenai ketersediaan bahan pokok, khususnya minyak goreng di Kota Tanjung Pinang. Bagaimana ketersediaan minyak goreng di Kota Tanjung Pinang saat ini, Bu? Oh iya, Mbak Andini. Kemarin kita sudah melakukan beberapa survei. Ini juga hasil rapat dengan Wali Kota Tanjung Pinang. Jadi kami Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Satgas Pangan tentu melalui PPID yang selalu kita koordinasi. Jadi arahan dari Bu Wali Kota untuk kami langsung turun ke lapangan dengan adanya informasi dari masyarakat beberapa ketersediaan minyak goreng. Dan ternyata untuk minyak goreng kita yang disubsidi oleh pemerintah itu mengalami kelangkaan. Nah, hasil turun kemarin kami turun bersama tim Satgas yang dalam hal ini bersama Kapolresta Kota Tanjung Pinang dan di Dandim 0315 Tanjung Pinang. Nah, kita melihat harga dan ketersediaan minyak ternyata di lapangan memang terjadi kelangkaan untuk stok. Jadi kita langsung turun ke distributor minyak goreng kita. Kepada pemirsa dan di sini sebenarnya kelangkaan minyak goreng tidak sepenuhnya berada di minyak goreng. Yang ada hanya di minyak goreng kita, merek kita. Jadi minyak kita judulnya itu. Kenapa ini menjadi langka? Pertama, minat daripada masyarakat ternyata lebih besar dibandingkan minyak goreng curah. Walaupun sama-sama antara minyak goreng kita dengan minyak goreng curah itu 14.000. Mungkin ini menjadi minatnya banyak. Pertama, kemasannya lebih rapi dan higienis pasti. Yang kedua, harganya sudah disubsidi, jadi angkanya 14.000. Yang ketiga yang kami sampaikan bahwa permintaan dari beberapa distributor minyak juga sudah kami turun survei. Jadi ada sekitar 5 titik yang kita survei, salah satunya di Bulog. Memang kelangkaan ini terjadi memang dari produsennya itu belum mengirimkan stok atas permintaan dari beberapa distributor. Jadi ada beberapa masih ngantri. Hal lain yang ingin kami sampaikan terkait dengan kelangkaan ini, pertama pasti indikator yang mempengaruhi itu terjadi penurunan pasokan kebutuhan dalam negeri yaitu DMO. Jadi ketentuan dari pemerintah itu kan 6:1. Jadi contohnya kalau 1 ton itu ke luar negeri, nah 6 ton itu harus terpenuhi ke dalam negeri. Nah ini yang mungkin minat untuk produksi ekspor mungkin berkurang sehingga pemasukan itu bisa terjadi. Yang kedua, peminatnya ternyata banyak. Jadi demand antara permintaan dengan ketersediaan itu sehingga menjadi kelangkaan. Ini yang kami survei di Tanjung Pinang dari 5 tadi titik itu ada beberapa yang ternyata memang tidak mensuplai atau tidak menyediakan stok untuk minyak goreng curah, minyak kita ya. Seperti kita lihat di lapangan itu PT Riau Global ini tidak mensuplai minyak goreng kita, tapi minyaknya minyak premium. Terus untuk Isana Retail sendiri juga tidak mengambil minyak goreng curah. Untuk PT Panbaruna ini juga tidak menjual minyak goreng kita. Dan selanjutnya untuk PT Brima itu masih menjual minyak goreng kita. Jadi keterbatasan ini sebenarnya, kelangkaan ini sebenarnya bukan secara keseluruhan supaya masyarakat juga tahu. Oke, baik Bu Riani. Bu Riani, ini kelangkaannya sudah sejak kapan ya Bu ya?
Informasi yang kami terima itu dari distributor dari Januari ya, Desember sudah mulai langka, Januari stok mulai tidak masuk. Dan ada beberapa distributor yang kita tanya, ternyata sedang dalam PO ya, PO pemesanan. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi masalah kelangkaan minyak bersubsidi nih Bu Riani? Jadi hal pertama yang kita lakukan, kita lihat ke lokasi dulu. Apakah ini langka karena penimbunan? Kita khawatirkan ada penimbunan kelangkaan. Ternyata setelah hasil survei turun ke lapangan tidak terjadi kelangkaan. Memang stok tidak ada. Yang kedua, kita mengantisipasi terkait dengan karena langka dikhawatir harga akan naik. Ini yang kita jaga. Tapi sampai dengan hari ini beberapa distributor sampai di pengecer harga tetap head itu Rp14.000 per liter. Berapa harga selisih harga minyak kita dan minyak komersil lainnya? Kemarin kami survei salah satunya untuk minyak goreng kita dengan minyak bimoli, itu kalau bimoli 1 liternya 18.000. Jadi kalau di minyak goreng kita itu 14.000. Jadi bedanya juga tidak terlalu jauh sih. Berarti memang harga antara minyak kita dan minyak komersil lainnya tidak terlalu jauh sebenarnya ya Bu Riani? Sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi yang namanya masyarakat kan pasti mencari minyak yang apalagi untuk IKM, UMKM. Jadi minyak head ini kan prioritasnya kan untuk rumah tangga sasaran dan tadinya juga untuk usaha-usaha mikro. Dan mereka pasti milihnya minyak yang murah dan bisa dipakai untuk konsumsi. Di daerah lain kan penggunaan minyak goreng kita ini kan diatur pembeliannya dengan sebuah regulasi yakni menggunakan KTP. Nah, apakah di Kota Tanjung Pinang ada juga regulasi yang mengatur pembelian minyak kita ini? Jadi terkait dengan kebijakan itu, untuk Tanjung Pinang belum dilaksanakan menggunakan KTP. Tapi ini dulu pernah kita lakukan ya, itu juga atas instruksi dari Kementerian Perdagangan. Di bulan Mei, kalau tidak salah Mei 2020, Mei Juni itu 2022. Nah ini tuh bulan Januari Februari 2023, nah, belum ada keharusan untuk menggunakan KTP terkait dengan pembelian minyak. Hanya saja kita sudah mendapat edaran dari Kementerian Perdagangan itu surat edaran nomor 3 tahun 2003 terkait dengan penjualan minyak goreng rakyat. Jadi di sini pemerintah menekankan tetap untuk minyak goreng ini harus dengan sesuai harga yang sudah ditentukan, yaitu dengan harga head. Yang kedua, tidak dianjurkan untuk produsen sampai ke konsumen itu menjual minyak dengan bundling. Dalam arti minyak goreng curah itu kan minyak kita itu kan sudah 14.000. Jadi jangan dibanding lagi dengan sabun atau dengan produk-produk yang lain. Jadi tetap dengan kondisi harga minyak itu dijual tetap tidak disandingkan dengan produksi yang lain. Yang ketiga juga diminta juga, ini anjuran dari pemerintah, bahwa minyak goreng kita itu dari pengecer sampai ke konsumen itu dibatasi satu orang itu 10 kilo per hari. Tujuannya juga untuk pemerataan semua yang mengkonsumsi IKM atau MKM dan masyarakat itu bisa terpenuhi. Oke Bu Riani, untuk penyuluhan bahwa pembelian minyak kita akan diatur dengan regulasi KTP. Tapi kan di Bintan Bu Riani kemarin pembeli dan pedagang sempat komplain katanya kurang efisien. Lalu bagaimana Bu Riani penyuluhan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar warga patuh terhadap regulasi yang ada? Kebetulan distributor-distributor yang menjual minyak goreng curah ini kan kita punya grup ya. Kita punya grup. Jadi setiap kali ada sosialisasi atau ketentuan kebijakan dari pemerintah, khususnya ini dari Kementerian Perdagangan, kebetulan minyak goreng ini bawa Kementerian Perdagangan, kita selalu mensosialisasikan lewat grup. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami selalu menginformasikan kepada distributor untuk tetap menjualnya kepada D1 sampai ke pengecer dan langsung di tangannya konsumen tetap di harga 14.000. Nah ini juga karena kita turunnya dengan Satgas Pangan dalam hal ini di keterlibatan Polres ya, kami selalu turun dan di sini juga ditekankan bahwa apabila nanti ada yang menjual di atas head ini akan diberikan sanksi.
Bu Riani, tadi Anda sempat mention bahwa pembelian minyak kita ini dibatasi perharinya 10 liter, benar? Ya, itu 10 kilo, bukan 10 liter, 10 kilo. Oke, maaf, 10 kilo. 10 kilogram. Lalu bagaimana Disdagin mengawasi pembelian tersebut agar tidak menyalahi aturan yang ada? Jadi ini kan surat edaran ini kan tanggal 6 Februari 2023. Jadi ini kita masih ke tahap sosialisasi kepada semua distributor, diingatkan kepada konsumennya ya, kepada pengecernya bahwa ini diwajibkan nanti tetap di angka 10 kilo per orang itu tuh dalam satu hari. Jadi dianggap apabila IKM atau MKM tadi itu berjualan, mereka juga terpenuhilah 10 kilo itu juga termasuk jumlah yang lumayan sih sebenarnya. Nah hanya saja kondisinya sampai dengan hari ini tuh ketersediaan minyak kita memang masih langka. Jadi beberapa distributor yang sudah kita kontak termasuk Bulog sendiri, minyak ini masih dalam antri. Jadi masih dalam waiting untuk transportasi ke perjalanan ke Tanjung Pinang. Diperkirakan kapan, Bu, minyak kita ini kembali tersedia untuk kota Tanjung Pinang? Kami dapat informasi kemarin bahwa minyak goreng kita ini sudah masuk itu dari PT Prima Bintang Pratama. Ini PT-nya di kilometer 6 Tanjung Pinang, ini sudah masuk sekitar 40 ton. Sudah masuk kemarin. Ya. Ini update kita pas 14 Februari. Jadi ini juga untuk memenuhi kota Tanjung Pinang sebenarnya, jadi bukan langka juga. Dan untuk yang Bulog sendiri, mereka sudah PO sudah oke, mereka sedang dalam perjalanan. Ya, kita hanya mengantisipasi, khawatirkan nanti kan di Ramadan. Jangan sampai terjadi kelangkaan, karena memang di bulan Ramadan itu kan banyak UMKM dan kegiatan usaha yang untuk jualan, buka puasa, dan sebagainya. Nah, ini yang diantisipasi, dan menurut beberapa distributor, terutama Bulog menyampaikan itu untuk minyak di akhir Februari sudah masuk. Berarti perkiraan bulan Februari di akhir minyak kita ini sudah kembali tersedia dan tidak terjadi kelangkaan kembali ya Bu Riani ya? Ya, minyak kita itu sudah masuk. Bulog menyampaikan itu dari PT Sinarmas Jakarta ini sudah masuk. Itu sekitar 15.000 sampai 18.000 liter. Oke, baik. Tanjung Pinang di akhir Februari atau di awal Maret. Jadi untuk bulan Ramadan kita masih memungkinkan ada. Sementara untuk minyak-minyak yang lain seperti minyak premium juga Bimoli masih ready. Dan minyak goreng curah juga sebenarnya masih ada. Oke, baik, berarti memang di akhir Februari minyak kita sudah kembali tersedia. Tapi tadi Bu Riani sempat mengatakan bahwa tidak hanya minyak sebenarnya mengalami kelangkaan, tapi juga ada beberapa yang mengalami kelangkaan. Apa saja itu, Bu? Kalau untuk kelangkaan itu selain minyak, beras ya. Beras itu sebenarnya dari Bulog kemarin kita udah cek ke lapangan. Ini juga sedang dalam perjalanan, jadi sebenarnya beras ya, stok beras itu. Jadi kondisinya diperkirakan juga nanti akan masuk 1.300 ton. Itu kondisinya nanti aman sampai dengan 4 bulan disiapkan untuk aman. Ini juga mengantisipasi terkait dengan harga ya, supaya juga harga beras tidak melonjak naik. Sebenarnya kalau minyak dengan beras ini dua hal yang berbeda. Kalau beras kan mau hari besar atau mau gimana tetap berjalan. Sementara kalau untuk minyak ini dikhawatirkan kan kebutuhannya akan meningkat kebetulan di hari-hari besar seperti Ramadan atau nanti Lebaran dan hari-hari besar lainnya. Nah, ini yang sedang kita antisipasi. Hal yang paling kita perhatikan di sini adalah kita tidak berharap ada penimbunan yang terjadi daripada distributor supaya minyak ini juga bisa dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Tapi Bu Riani, untuk seperti ketersediaan bahan pokok lainnya seperti telur dan gula pasir berarti aman? Untuk telur dan gula pasir sampai dengan hari ini untuk beberapa komoditi kita ini kan ada beberapa komoditi bapok ya, bahan pokok yaitu beras,
Lantas di sini ada juga gula pasir, lantas ada di sini juga daging, ada bawang, cabai dan sebagainya itu. Nah, kondisinya kami kemarin turun di tanggal 14 Februari. Untuk beras memang ada peningkatan sedikit, yaitu sekitar 1.500 sampai dengan Rp1.000. Ini untuk beras mereknya tuh merek merah sama dengan merah. Itu ada kenaikan antara 500 sampai dengan Rp1.000. Tas untuk gula pasir masih di posisi aman, yaitu 13.000. Berarti hingga saat ini, gimana? berarti hingga saat ini dari catatan yang dikumpulkan oleh Disdagin, harga-harga bahan pokok di Kota Tanjung Pinang masih cenderung normal ya Bu ya? Normal juga tidak stabil, dalam arti harga tetap. Ada kenaikan, beberapa kenaikan yang ternyata kenaikan itu antara 500 sampai dengan 1.000. Itu apa saja Bu? Daging. Gimana Mbak? Apa saja barang bahan pokok yang mengalami kenaikan? Yang mengalami kenaikan tadi kan beras antara 500 sampai dengan 1.000. Lantas untuk minyak goreng tetap di minyak goreng curah tetap itu dengan harga minyak premium. Nah, kalau premium ini kan harganya bervariasi tergantung di swalen yang beberapa outlet yang dijual ini, kita tidak bisa membatasi juga terkait dengan harga karena bukan head. Terus untuk daging sapi beku ini mulai mengalami kenaikan, itu dari 100.000 menjadi 120.000. Itu untuk daging beku. Sementara ayam itu naiknya nggak terlalu tinggi, hanya Rp1.000, dari 27.000 menjadi 38.000. Itu juga hanya Rp1.000. Terus untuk bawang juga mengalami kenaikan Rp2.000. Kalau untuk bawang putih, malah bawang putih ini harganya agak turun nih, turun Rp1.000 bawang putih. Sementara cabai malah turun nih, cabai Rp4.000, cabai merah. Dan yang lain untuk kentang tetap stabil antara 18 sampai 20.000. Tas untuk sayur-sayur seperti sayur-sayur dari luar seperti kentang, untuk kentang malah stabil. Nanti untuk kol itu ada penurunan sedikit. Oke, baik Bu Riani. Program apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mengatasi lonjakan harga dan juga kelangkaan bahan pokok Bu Riani? Untuk bahan pokok seperti cabai, seperti beras, pertama langkahnya kami rutin turun ke lapangan. Jadi ada dua objek yang kita turun. Pertama kita turun ke pedagang di pasar rakyat kita, yaitu di Bintan Center sama di Pasar Puan Rama. Terus yang kedua kita juga melakukan dengan distributor, gudang-gudang distributor, kita cek di situ. Nah, hal ini juga ternyata bagus imbasnya ya, mengingat kepada mereka tahu bahwa Disdagin dan pemerintah turun ke lapangan supaya mengetahui sebenarnya kondisi di lapangan, apakah barang-barang ini tersedia di gudang atau memang tidak tersedia dan terhambat di pemasok. Khusus untuk sayur-sayur, kebetulan itu bukan barang pokok ya. Kalau sayur-sayur kemarin kita lihat di pasar ada beberapa mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena musim hujan. Jadi kita nggak bisa prediksi seperti sayur bayam, seperti kangkung, ini mengalami kenaikan karena gagal panen lah, judulnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kentang, kalau untuk bawang merah, kentang, cabai, ini kita tidak mengalami hal-hal yang signifikan. Apalagi kondisi cabai sekarang kan bukan dari Jawa saja, sudah langsung dari Sumatera yang masuk. Nah, langkah lain saya rasa koordinasi kita aja dengan beberapa instansi terkait. Jadi Satgas Pangan juga tetap turun untuk bersama-sama dengan kita. Jadi kalau turun ke lapangan kami setiap hari Selasa dan Jumat dalam 1 minggu itu 2 kali. Jadi 1 bulan kita ada 8 kali turun. Itu yang kita lakukan rutin. Sementara kalau nanti ini kan menjelang Lebaran, menjelang puasa ini kan nanti kita H-7 kita mulai gerak, lantas kita sampai H-1 kita lihat kesiapan. Tadi terkait yang telur, karena kebetulan kita termasuk distributor telur ya di sini. Nah, ini pedagangnya juga menyatakan kepada kami distributor aman untuk telur. Justru telur juga mereka distribusikan ke Bintan. Ini telur. Lantas mereka juga distribusikan telur itu ke Lingga dan sekitarnya.
Untuk menutup segmen kita hari ini, apa yang ingin disampaikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada masyarakat, Bu Riani? Kami Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang menyampaikan kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang bahwa sebenarnya terjadi kelangkaan minyak goreng itu hanya untuk merek minyak goreng kita, minyak kita. Dan karena harganya juga di situ harga head. Dan saya menghimbau untuk tidak khawatir karena minyak goreng curah masih ada. Yang kedua, minyak goreng lain selain minyak kita, minyak premium sebenarnya tidak ada masalah. Dan saya menghimbau kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang, berhubung minyak head tadi, minyak kita itu adalah minyak yang ditentukan oleh pemerintah ya, dan diperuntukkan juga untuk usaha mikro, mungkin ini dapat diprioritaskan kepada masyarakat melakukan kegiatan usaha. Dan jangan khawatir, sebenarnya kondisi Kota Tanjung Pinang tidak terlalu mengalami krisis terkait dengan kelangkaan stok barang pokok. Mungkin itu aja dari kami, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu Riani. Baik pemirsa, kita harapkan ketersediaan bahan pokok terus terjaga agar harga tetap stabil dan tetap normal menjelang bulan Ramadan. Terima kasih telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.